kita akan bahas mungkin hal yang juga membuat para pemirsa kepikiran gitu ketika kita bertemu dengan berbagai macam tamu. Ada yang mungkin karakternya membuat senang, membuat happy ketika kita didatengin, ada juga tamu yang mungkin buat kita haduh-haduh begitu ya, karena mungkin karakternya ya bermacam-macam begitu. Nah mungkin kita akan langsung mendiskusikan ini dengan Ustadz Ashad begitu. Ustadz Ashad, kira-kira bagaimana Ustadz Ashad kalau menanggapi berbagai macam tamu seperti itu? Ya, yang pertama harus diingat bahwa menerima tamu atau memuliakan tamu itu adalah bagian dari ibadah. Itu intinya dulu. Jadi ketika Rasulullah bersabda mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah tadi, itu adalah indikator keimanan bahwa seorang yang beriman itu adalah orang yang memuliakan tamunya, tetapi juga sekaligus bahwa itu adalah bagian dari peringatan kepada kita bahwa memuliakan tamu itu adalah ibadah. Ya, jadi itu niat itu harus diluruskan dulu. Jadi sehingga sekarang kemudian kalau siapa tamu yang datang itu persoalan nomor 2. Persoalan pertama adalah ini ibadah, ya gitu. Jadi persoalan pertama ini adalah ibadah. Jadi ini kita niatkan menerima tamu itu sebagai ibadah. Nah, jadi jangan melihat siapa tamunya, tapi siapa yang mendatangkan. Mereka datang itu kan karena ada yang mengutus, karena ada yang mendatangkan. Siapa yang mendatangkan? Ya kalau bukan Allah siapa lagi? Gitu. Jadi kita memuliakan tamu karena bukan hanya menghormati tamu itu, tetapi sesungguhnya karena dia didatangkan oleh Allah kepada kita. Nah, maka sesungguhnya secara hakikat, maka sebenarnya memuliakan tamu itu adalah memuliakan Allah yang mendatangkan tamu itu kepada kita. Gitu. Jadi ini prinsip yang penting untuk kita pahami. Kalau ada tamu itu dia tidak datang sendiri, dia sungguhnya didatangkan Allah kepada kita. Nah karena itu menghormati tamu itu atau memuliakan tamu itu sungguhnya adalah bagian dari memuliakan Allah. Nah itu adalah ibadah kepada Allah dalam bahasa yang lain. Nah tetapi tentu saja ada saat di mana kemudian memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita memang mengukur diri kita, wah kita nggak bisa memuliakan tamu entah dalam kondisi yang waktu yang tidak tepat, atau dalam kondisi ekonomi yang tidak tepat, atau dalam kondisi suasana batin yang tidak tepat, maka kalau menurut saya kita itu dibolehkan untuk tidak menerima, bukan tidak memuliakan ya, tetapi tidak menerima tamu gitu. Yaitu dengan ketika Rasulullah mengajarkan seorang yang bertamu itu kalau mengucap salam untuk bertamu 3 kali, maka dia disuruh pulang gitu. Artinya ketika tamu sudah 3 kali dia mengucap salam kok kemudian pintunya tidak dibuka, tidak ada jawaban salam dari dalam rumah, maka ya sudah kita harus pulang. Itu sebagaimana dituntutkan oleh Rasulullah. Satu sisi itu bisa dibaca sebagai sebuah aturan yang seperti adanya itu letterbox itu, bahwa kemudian kalau mengucap salam 3 kali kok tidak dibalas, ya itu berarti ya kita pulang gitu. Tetapi itu bisa diartikan bahwa ya sesungguhnya kita pun kalau ada di dalam rumah ada yang mengucap salam, ya kita jawab dengan pelan, tetapi tamu tidak mendengarkan, sehingga kemudian sampai 3 kali tamu itu salam, dia tidak mendengarkan jawaban salam kita karena mengemukakan pelan dan kita sengaja pelan itu, maka dia wajib pulang. Itu ya agar ya kita memang tidak siap menerima tamu itu gitu. Entah apapun ya bentuknya, kita sedang kondisinya tidak memungkinkan sehingga ya kita tidak terima tamu itu. Jadi gitu. Tetapi kalau kita sudah menerima tamu itu ya wajib kita memuliakan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepemuliaan itu batasnya sampai 3 hari. Selama 3 hari itu sudah pokoknya dia harus kita muliakan, tidak boleh dia kalau sudah kita terima loh ya kita muliakan betul gitu. Apa yang bisa kita punya ya kita suguhkan gitu. Bahkan kalau misalnya
ada cerita kan gitu, ada cerita dulu. Saya ketika kecil itu diceritai sama ayah dari ayah saya. Jadi ada seorang kiai datang itu, murid-muridnya itu bahkan sampai murid-muridnya itu dimuliakan, wah gitu. Murid-muridnya bawa ayam gitu. Nah, kemudian murid-muridnya bawa ayam. Terus kemudian sama ada beberapa murid datang bawa ayam, kemudian terus saking ingin memuliakan tamunya tanya sama istrinya, Ustadz ya, kiai tadi. Ini di rumah ada apa? Wah, tinggal sapi satu. Ya sudah, sembelih sapi untuk menyambut tamu ini. Wah, gitu kan. Wah, itu pokoknya apa? Untuk memuliakan tamu. Nah, dan padahal siang tamu itu cuma bawa ayam. Nah, ada 4 orang tamu bawa ayam. Kemudian ayamnya ditaruh. Nah, kemudian yang muridnya tadi cerita kepada murid yang lain, saya tadi ke rumahnya silaturahmi, bertamu ke tempat Ustadz, saya cuma bawa ayam aja kemudian disembelih sapi gitu. Wah, kemudian murid yang lain, wah kalau begitu saya akan bawa kambing. Kalau bawa ayam saja itu nanti dikasih sapi. Wah, bahaya kalau saya bawa kambing pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Karena sang Ustadz pasti akan memuliakan tamunya lebih bagus lagi. Nah, terus kemudian sang murid itu bawa kambing gitu. Nah, kemudian dia tanya istri, istriku, ada apa yang bisa disuguhkan untuk muridku itu? Wah, ternyata cuma ada 4 ayam itu. Ya sudah, sembelih aja gitu. Bayangan dia itu kan kalau sudah dapat kambing dapat yang lebih bagus. Tapi karena ustadznya itu tinggal punya ayam, ya diberikan itu. Sebenarnya apa? Bukan masalah ukuran sapi atau ayamnya, tetapi itu apa yang dimiliki itu disajikan gitu. Nah, jadi kalau betul-betul sudah menerima tamu, maka sudah menjadi kewajiban untuk memuliakan tamunya, untuk memuliakan yang diterima itu. Tetapi sekali lagi, ketika kita nggak siap, ya boleh kita nggak menerima tamu. Jadi ya kewajiban menjawab salam itu adalah hal yang prinsip ya. Kalau ada orang salam, kita wajib menjawab salam. Tapi ya, kemudian dalam konteks ini kita menjawab salam pun tidak terdengar dari luar, itu sesuatu yang dimungkinkan kalau memang kita tidak siap untuk menerima tamu itu. Nah, itu. Jadi contoh-contoh mungkin seperti apa kita dibolehkan itu, Ustaz ya, Asep? Jadi gini ya, tadi kan yang ditanyakan kan sebenarnya masalah, ada tamu yang datang baru lihat wajahnya aja sudah bikin kita itu teringat dengan hal-hal yang buruk gitu ya, gitu. Ada ya gitu. Nah, jadi kesiapan itu juga mengangkut kesiapan mental juga. Kalau saya kemudian ketemu dia datang dan bertemu saya, kemudian kita membuat marah, malah membuat dosa, maka sebaiknya kita nggak menerima, itu bisa saja gitu. Kita pilihan gitu. Jadi kalau dia bertemu dan kemudian justru saya akan membuat dosa, itu ya bisa kita kemudian nggak menerima gitu. Ya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah apakah pertemuan itu mendapat ridho Allah atau tidak gitu. Jadi pilihannya apakah itu ada ridho Allah, ada berkah Allah dalam pertemuan itu atau tidak. Ketika kemudian kita menganggap bahwa kemudian kalau dia datang ke kita kemudian justru akan berbuat, bisa saja kemudian kita menolaknya. Menolak itu maksudnya yaitu dia salam 3 kali enggak kita jawab. Nah, cuma ya kadang-kadang sekarang itu tetangga kita ya ada yang sok akrab, sok dekat itu, sudah kita nggak mau menjawab salam, rumahnya di gitu. Dia itu ya yang itu tetangga yang nggak tahu adab ya begitu itu. Ya barangkali dia ingin baik loh. Dia ingin berbuat baik kepada kita tuan rumahnya, tetangganya, karena dianggap bahwa tamu kita itu adalah teman kita, maka dia pengen berbuat baik pada kita dengan cara berbuat baik pada tetangga, tamu kita itu. Padahal kita sudah berniat nggak menerima itu gitu. Rumahnya digodok-godok gitu. Nah itu yang itu ya tetangga yang perlu edukasi. Jadi